Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Duyandesto dengan NIM 20332045. Baiklah, pada pertemuan ke-12 ini saya akan mencoba membacakan hasil analisis saya, mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Bisnis Model Canvas. Sebelum mengetahui bisnis model Canvas, kita harus mengetahui dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan bisnis model. Suatu pendapat tentang apa itu bisnis model dari satu penulis, yaitu William dan Hongres, yaitu menyatakan bahwa ini yang kita sebut sebagai bisnis model. Itu merupakan satu metode yang digunakan oleh sebuah lembaga ataupun perusahaan dalam rangka menghasilkan material. Bisnis model juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yang membuat perusahaan itu akhirnya berkembang, bisa bertahan, menghasilkan, dan menguntungkan. Model bisnis menjadi topik yang akhirnya semakin populer sejalan dengan perkembangan dunia teknologi, khususnya internet sebagai pondasi bisnis. Jadi, pondasi bisnis untuk model Canvas ini yaitu internet. Di pertengahan tahun 1990, di mana prinsip dari model ini didasarkan pada strategi bisnis dan berbagai topik yang kaitannya dengan strategi usaha bisnis, dan pada akhirnya berbagai definisi model bisnis ini yang dikemukakan oleh berbagai ahli itu terhubung dengan satu titik persoalan, yaitu proses penciptaan nilai. Bisnis model Canvas ini secara umum didefinisikan sebagai sebuah gambaran yang rasional terkait dengan usaha dari organisasi ataupun perusahaan dimanapun dengan kaitan bisnis dalam menciptakan, menghantarkan, membawa, dan menangkap nilai yang dimaksudnya. Bisnis model ini memiliki 9 dimensi. Yang pertama adalah laba atau profit sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Bisnis model ini selalu terhubung dengan pendapatan atau cost. Dilihat dari berbagai sumber yang memberikan konsep tentang bisnis model ini. Yang kedua, bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang ada, yang unik, yang menggambarkan strategi, proses, teknologi, struktur, penciptaan nilai bagi pelanggaran agar organisasi perusahaan mampu bersaing. Ketiga, merupakan suatu prototipe dari kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi atau perusahaan, maupun yang merupakan satu strategi bisnis atau kajian yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan ketika diimplementasikan oleh perusahaan manapun. Keempat, bisnis model merupakan cara organisasi atau perusahaan dalam merencanakan menghasilkan keuntungan berupa materi atau uang dalam jangka waktu panjang. Kelima, bisnis model itu menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dan cara organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan uang atau keuntungan. Nah, ada beberapa keperluan dari model bisnis ini adalah yang pertama terkait dengan komponen-komponennya. Model bisnis akan memudahkan para perencana mengambil kebijakan dalam keputusan di perusahaan ketika melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat dihasilkan yang namanya nilai bagi konsumen dan juga nilai bagi perusahaan. Kedua, model bisnis dapat dipakai oleh perusahaan atau lembaga serta organisasi manapun untuk membantu menguji konsistensi hubungan antara komponennya. Ketiga, model bisnis digunakan untuk membantu perusahaan atau organisasi menguji pasar sekaligus asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis yang dimaksudnya. Yang keempat, model bisnis itu dapat digunakan dalam rangka menunjukkan seberapa radikalnya perubahan yang dilakukan dan termasuk konsekuensi yang diterima dengan berjalannya waktu. Dengan berjalannya waktu, model bisnis ini akan berubah baik karena inisiatif internal perusahaan atau lembaga maupun karena tekanan akibat perubahan dari luar, sehingga mau tidak mau akan ikut berubah. Bila perusahaan ingin merubah proporsi nilai konsumen, misalnya mengubah produk atau menambahkan dengan dukungan layanan pelanggan, maka perusahaan dapat melihat kemungkinan dampak atau akibat pada berbagai konsumen yang lainnya. Secara sederhana,
Model bisnis itu bisa dimaknai sebagai sebuah strategi bisnis akademis dengan latar belakang manajemen, lebih sering menggunakan istilah strategi. Sementara akademis dengan latar belakang teknologi informasi, mereka menggunakan istilah model bisnis. Jadi model bisnis adalah strategi bisnis karena ada dua konsep berpikir, dari akademis dengan latar belakang manajemen dan akademis dengan latar belakang teknologi informasi. Tapi yang jelas ada satu pendapat dari Margareta yang menegaskan bahwa model bisnis membantu para pemilik serta profesionalnya menggagas bisnis di tingkat abstrak, yang kemudian mengujinya di tingkat yang nyata. Dan setelah itu strategi para pesaingnya. Jadi model bisnis terlebih dahulu dirancang oleh lembaga atau organisasi, barulah kemudian disusun strategi bisnisnya. Artinya model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Definisi model bisnis dapat dipilah dari Marganeta ini dalam 3 kelompok. Model bisnis sebagai metode atau cara, model bisnis dilihat dari komponen atau elemen, dan yang ketiga adalah model bisnis sebagai strategi bisnis. Model bisnis sebagai metode atau cara yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga untuk menghasilkan uang atau berbagai keuntungan bisnis, di mana perusahaan beroperasi model bisnis sebagai komponen atau elemen. Misalnya, bahwa model bisnis terdiri dari kelompok produk manfaat dan pendapatan atau konsumen, termasuk aset pengetahuan dan juga konten, struktur, dan berbagai hal lainnya. Nah, di samping itu, model bisnis sebagai strategi bisnis dimaknai sebagai gambaran hubungan antara berbagai keunggulan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengakui sisi serta menciptakan nilai yang membuat perusahaan akhirnya mampu menghasilkan laba yang lebih besar. Bisnis model kanvas adalah suatu kerangka